Shalom Pak Budi dan teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan UAS pemrograman semester genap tahun 2025 sampai 2026. Nama saya Javan Benito Wijaya dengan NIM 25F3000001. Di sini kita disuruh membuat 4 program. Yang pertama menghitung menggunakan fungsi, yang kedua menghitung penjumlahan dua himpunan angka dan array, yang ketiga perkalian matriks, dan yang keempat penggunaan shortcuts. Nah, yang pertama menghitung menggunakan fungsi. Di sini saya sudah menyiapkan programnya. Yang pertama ada include iostream using namespace std untuk menghilangkan penulisan std di setiap perintah. Lalu yang pertama kita mendeklarasikan dulu nilai p-nya const double p sama dengan 3,141592. Jadi di sini nilai P dibuat konstan. Jadi selama program berjalan nilainya konstan yaitu 3,141592 ini. Lalu ada ruas rumus bangun ruang menggunakan double. Di sini double itu sama seperti float ya. Cuman kalau bedanya kalau double itu bisa sampai 15 angka di belakang koma. Kalau float itu cuman 7 angka di belakang koma. Di double luas tabung, double R, double T. Return yaitu rumusnya 2pi dikali R dikali R tambah T. Lalu double volume tabung, rumusnya pi R kuadrat T, dan volume kerucut atau sepertiga pi R kuadrat T. Lalu ada luas kerucut dengan rumus pi R dikali S tambah R. Lalu ada fungsi utama atau integer main. Yang pertama cout, nama, dan nim. Lalu double tinggi, jari-jari, dan sisi miring. Lalu kita inputkan nilai jari-jari, tinggi, dan sisi miringnya. Lalu ada double luas tabung sama dengan luas tabung jari-jari, tinggi. Jadi luas tabung kan yang dibutuhkan jari-jari dan tingginya. Lalu luas kerucut, jari-jari, dan sisi miring. Nih, luas kerucut, volume tabung, yang dibutuhkan jari-jari dan tinggi juga. Dan volume kerucut, jari-jari, tinggi. Lalu output, nah, hasilnya menjadi seperti ini. Kita masukkan misalnya jari-jarinya 30, tinggi 40, dan sisi miring 50. Lalu akan keluar hasilnya luas tabung, luas kerucut, dan volume tabung, dan volume kerucut. Ini. Yang kedua yaitu penjumlahan dua himpunan menggunakan array. Array itu berfungsi untuk mengolah sekelompok data dengan tipe yang sama dalam satu nama variabel. Di sini kita sudah menyiapkan programnya. Kita copy dulu. Yang pertama sama integer main yaitu layout nama dan name, lalu integer himpunan A ada 5 elemen, lalu himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, dan hasil. Lalu
for integer i sama dengan 0, is kurang dari 5. Lalu count i itu adalah counternya, jadi counternya kalau plus plus akan naik satu per satu, dimulai dari 0. Jadi 0 naik 1, 2, 3, 4, sampai 5. Lalu hasil kemudian himpunan A ditambah himpunan B. Lalu cout indeks ke I dan himpunan A tambah himpunan B sama dengan hasil. Hasilnya menjadi seperti ini. Indeks ke 0 itu 18 tambah 1 dari ini. Lalu contohnya 19, indeks ke 1, indeks kedua, 3, dan 4. Lalu yang ketiga ada perkalian matriks. Hasilnya menjadi seperti ini. Kita copy dulu programnya. Yang pertama ada include iStream, include iomanip. Iomanip itu untuk uh, input output manipulation. Jadi untuk merapikan uh, input atau output dari yang kita masukkan. Jadi hasilnya bisa rapi. Nanti menggunakan set way atau set width itu untuk merapikan jarak atau spasi antar karakter. Lalu yang pertama ada checkout, nama dan name, lalu integer matriks A 3 kali 3, yang kita masukkan nilainya 1, 2, 3, matriks B juga 3 kali 3, dan matriks C itu hasil perkalian dari matriks A dikali matriks B. Lalu untuk menampilkan matriks A, cout matriks A, for integer i sama dengan 0, i kurang dari 3, dan i plus plus ya, jadi akan naik nilainya satu ke satu, dan for j-nya itu untuk uh, baris dari matriks A, dan j itu elemen kolom dari matriks A. Lalu cout kita set lebarnya itu 4, dan matriks B juga sama. Lalu proses pengalihan matriks dari sama juga for ya, integer i, integer j, lalu matriks C dalam kurung i sama j sama dengan 0. Kita buat sama dengan 0 dulu, lalu for integer k. K itu uh, indeks yang kita kalikan tadi, baris dikali kolom kan, karena ya matriks perkalian matriks kan baris dikali kolom. Lalu matriks C untuk dengan matriks A dikali matriks B. Dan ini ya, lalu menampilkan hasil perkalian matriks C yaitu hasil matriks A dikali B. Dan kita set lebarnya 5. Lalu hasilnya menjadi seperti ini. Ini matriks A bisa kita ubah-ubah nilainya. Misal 5, ini 8, 9, dan seterusnya. Dan hasilnya menjadi seperti ini.
Lalu yang keempat ada penggunaan switch case. Fungsi switch case adalah percabangan kode untuk menangani banyak pilihan kondisi secara spesifik dengan API. Digunakan untuk membandingkan nilai sebuah variabel terhadap beberapa case. Misal, kalau di nilai ini diberi case 1 hasilnya gimana, lalu kalau dikasih case 2 hasilnya gimana gitu. Ya untuk membandingkan lah. Lalu kita copy dulu programnya. Yang pertama ada input string, input string, dan username spesies id, lalu integer main-nya ada integer x, jadi x itu bilangan bulat, dan float r, t, a, dan k. R itu untuk jari-jari, t tinggi, a itu luas alas, dan k hasil dari rumus rumus yang ada di bawah ini. Lalu checkout nama dan NIM. Lalu yang pertama, case pertama ada keliling lingkaran, ada luas lingkaran, luas permukaan bola, kolom kerucut, kolom limas, dan kolom prisma. Lalu untuk eh, selain dari 7 case itu, kalau yang dimasukkan selain dari 7 itu akan eh, tidak keluar gitu. Lalu masukkan perhitungan yang lain. Switch X. Yang case pertama ada keliling lingkaran, kita masukkan nilai R, terus K itu rumusnya 2 PR, jadi B-nya 3,14, lalu cout keliling lingkaran. Lalu break dulu, lalu case 2 ada menentukan luas lingkaran, kita masukkan R, rumusnya Pi R kuadrat, jadi 3,14 kali R kali R. Lalu case 3 ada luas permukaan bola, masukkan nilai R, K sama dengan 4 Pi R kuadrat. Dan juga lalu case 4 kolom bola sama memasukkan nilai R untuk jari-jarinya, lalu K 4/3. Nah ini 4/3 itu komanya juga harus dimasukin karena K itu tadi float ya, atau eh, bilangan desimal, bukan bilangan bulat. Lalu 4/3 kali pi R pangkat 3. Lalu case kelima ada volume kerucut, masukkan nilai R untuk jari-jari dan T untuk tingginya. Lalu K 1/3 kali pi R kuadrat T. Lalu case 6 ada volume limas, 1/3 kali A. A itu nilai luas alasnya ya. Ini kali tingginya. Lalu case ketujuh ada volume prisma, rumusnya A dikali T, jadi luas alas dikali tingginya. Break, lalu break, terus default itu untuk jika kita masukkan kode selain dari 7 case ini, jadi nanti akan keluar outputnya kode yang Anda masukkan keliru. Lalu kita run, hasilnya seperti ini. Misal kita masukkan 5 kan volume kerucut. Nah, nanti akan menentukan volume kerucut. Masukkan nilai R-nya, misal 5, tingginya 10.
Ya, tes keluar kolom kerucut adalah segini. Kita coba lagi, masukkan nomor 6 kolom 5. Nilai luas alasnya misalnya 200, tingginya 50. Kolom 5, luasnya segini. Lalu kalau kita masukkan angka 8, kan nggak ada di pilihannya. Jadi, eh, 8, ya, keluarnya kode yang Anda masukkan keliru karena tidak ada di pilihan 7 pilihan ini. Oke, sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.